Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasya. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Tales of Herding Gods dari sisi novel secara lebih mendalam. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti alur ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di series Donghua. Di sini kita akan mengupas berbagai detail dari versi novel yang tidak diceritakan atau hanya disinggung secara singkat di Donghua, sehingga kalian bisa memahami jalan ceritanya dengan lebih lengkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian menikmati konten seperti ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap update video terbaru dari channel Yasya. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Para biksu dari Biara Guntur Agung berniat menyerang dan membunuh Chinmu karena menganggapnya sebagai iblis dari kultus iblis surgawi. Namun sebelum mereka bertindak, biksu Mingxin melangkah maju dan meminta semua orang menunggu. Dengan diam-diam, ia mendekati Chinmu dan berbisik bahwa ia akan bertarung dengannya terlebih dahulu. Mingxin berharap Chinmu berpura-pura bertarung beberapa jurus lalu mengaku kalah. Menurutnya, jika Chinmu kalah darinya, para biksu akan merasa tidak enak hati untuk langsung membunuhnya. Mingxin juga mengingatkan Chinmu agar tidak menggunakan teknik iblis karena itu hanya akan semakin memancing kemarahan para biksu. Chinmu menyadari bahwa hati Mingxin sebenarnya baik. Ia jauh lebih bijaksana dan penuh belas kasih dibandingkan biksu tua Jingming yang sebelumnya sangat memusuhinya. Karena itu Chinmu setuju untuk bertukar jurus dengannya. Mingxin memulai serangan dengan jurus 8 serangan guntur, tepatnya jurus guntur musim semi di Laut Timur yang sunyi. Saat jurus itu digunakan, suara guntur bergemuruh di seluruh area. Qi vital Mingxin berubah menjadi ilusi pegunungan besar dan aliran sungai yang mengalir menuju lautan. Pemandangan itu tampak seperti seni ilahi tingkat tinggi. Teknik yang ditampilkan Mingxin begitu sempurna sehingga hampir menyerupai seni dewa. Ini menunjukkan betapa hebatnya Sutra Mahayana Rulai, teknik utama Biara Guntur Agung. Namun Chinmu membalas dengan jurus yang sama. Saat ia menggunakannya, kekuatan dan pemahamannya terhadap jurus tersebut ternyata tidak kalah, bahkan terlihat lebih sempurna. Gunung, sungai, guntur, dan gelombang Qi vital muncul dengan sangat megah. Otot dan tendon kedua petarung menegang seperti naga yang bergerak di bawah kulit mereka. Melihat itu, para biksu terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pemimpin kultus iblis dapat menguasai teknik rahasia Biara Guntur Agung dengan tingkat pencapaian setinggi itu. Salah seorang biksu tua bahkan berteriak agar Mingxin membunuh Chinmu karena menganggapnya telah menodai ajaran Buddha dengan mempelajari teknik biara. Chinmu menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi. Pertarungan berlanjut. Chinmu menggunakan jurus 1000 Buddha bersenjata. Dalam sekejap, kedua tangannya berubah menjadi ribuan bayangan telapak tangan. Setiap serangan mengeluarkan suara guntur seolah-olah ribuan Buddha sedang menundukkan iblis. Para biksu langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pemahaman Chinmu terhadap 8 serangan guntur ternyata melampaui sebagian besar murid Biara Guntur Agung. Bahkan lebih dari 80 hingga 90% biksu di sana tidak mampu menandingi penguasaannya. Mingxin juga menggunakan jurus yang sama untuk melawan. Kemudian ia mengaktifkan seni kemenangan dan mengeluarkan kekuatan penuh. Kitab-kitab suci Buddha muncul mengelilingi tubuhnya seperti lonceng emas raksasa yang terus berdentang. Dua teknik 1000 Buddha bersenjata bertabrakan. Dalam benturan itu, perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat. Chinmu menemukan kelemahan dalam pertahanan Mingxin dan menembus lonceng kitab suci tersebut. Tinjunya bergerak tepat menuju titik fatal di dada Mingxin. Namun Chinmu sengaja menahan kekuatannya. Tinju itu hanya menyentuh dengan ringan tanpa melukainya. Para biksu yang menyaksikan merasa lega. Mereka salah mengira bahwa kultivasi Chinmu sebenarnya rendah dan hanya gerakannya saja yang indah. Mingxin mencoba menyerang lagi. Namun kali ini Chinmu bergerak seperti naga yang melingkar di sekelilingnya. Dengan setiap gerakan tangannya, Chinmu menunjukkan berbagai kelemahan dalam Sutra Mahayana Rulai milik Mingxin. Dalam waktu singkat, ia telah menyentuh ratusan titik vital Mingxin. Dan Mingxin merasa seakan-akan tubuhnya penuh lubang dan dapat dibunuh kapan saja. Ia mencoba memperbaiki tekniknya secara spontan, tetapi setiap perubahan justru menciptakan kelemahan baru. Saat itulah Mingxin menyadari bahwa pemahamannya terhadap Sutra Mahayana Rulai masih jauh dari sempurna. Chinmu kemudian menghentikan serangannya. Mingxin segera membungkuk dan berterima kasih atas bimbingan tersebut. Ia mengaku baru menyadari bahwa Sutra Mahayana Rulai tidak boleh dimodifikasi sembarangan. Namun Chinmu menjelaskan bahwa masalahnya bukan karena teknik itu tidak bisa diubah. Menurutnya, Mingxin hanya kekurangan lawan yang mampu mendorongnya berkembang. Jika ia memiliki lawan yang sangat berpengetahuan dan terus memaksanya memperbaiki teknik, maka suatu hari ia bisa menyempurnakan Sutra Mahayana Rulai. Mingxin berharap Chinmu menjadi lawan seperti itu. Tetapi Chinmu menolak. Ia berkata bahwa orang yang benar-benar dapat membimbing Mingxin hanyalah Rulai sendiri. Setelah pertarungan berakhir, Mingxin tiba-tiba panik. Ia sadar rencananya gagal. Awalnya ia ingin Chinmu kalah sehingga para biksu tidak tega membunuhnya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Chinmu menang. Artinya para biksu sekarang memiliki alasan lebih besar untuk membunuhnya. Seorang biksu setengah baya bernama Tan Xin melangkah maju. Ia memarahi Ming Xin karena dianggap terlalu baik hati terhadap seorang iblis. Tan Xin lalu menantang Chinmu. Ia menunjuk sebuah pilar naga di dekat mereka. Pada pilar itu terdapat relief salah satu dari 100 potret naga milik Biara Guntur Agung. Tan Xin menyatakan bahwa ia akan menggunakan teknik dari potret naga tersebut untuk mengirim Chinmu menuju kematian. Tan Xin menyerang dengan jurus badai 9 naga. Chi vitalnya berubah menjadi naga hijau raksasa yang menyerbu Chinmu bersama gemuruh petir. Namun Chinmu melakukan hal yang membuat semua orang terkejut. Ia menggunakan teknik yang sama, bahkan lebih sempurna. Chi vitalnya juga berubah menjadi naga hijau. 45 naga dari Chinmu bertarung melawan 45 naga milik Tan Xin. Total 90 naga bertarung di sekitar pilar naga. Para biksu awalnya bersorak memuji Tan Xin. Namun segera mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pemahaman Chinmu terhadap bentuk naga tersebut ternyata jauh lebih tinggi. Padahal ia baru pertama kali melihat relief itu. Chinmu seolah telah memahami seluruh ajaran rahasia biara naga surgawi hanya dengan sekali melihat. Transformasi naga milik Tan Xin mulai runtuh satu demi satu. 45 naga Chinmu akhirnya bergabung menjadi satu serangan dahsyat dan menghantam dada Tan Xin. Tan Xin berusaha mati-matian mengubah bentuk naga untuk membalikkan keadaan. Namun semua usahanya sia-sia. Perbedaan pemahaman dan kekuatan antara dirinya dan Chinmu terlalu besar. Akhirnya dada Tan Xin meledak. 45 naga ki vital menerobos keluar dari tubuhnya. Darah menyembur ke segala arah. Tan Xin tewas seketika. Chinmu berkata dengan tenang, "Jika kau tidak berniat membunuhku, aku juga tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi jika kau bersikeras membunuhku, maka aku tidak akan menahan diri." Para biksu menuduh Chinmu menggunakan teknik iblis. Semua biksu tercengang. Karena tidak mau mengakui bahwa Tan Xin kalah dalam teknik yang sama, seorang biksu menuduh Chinmu menggunakan seni iblis untuk membunuhnya. Chinmu langsung membantah. Ia menjelaskan bahwa yang ia gunakan hanyalah 8 serangan guntur yang sama dengan milik Tan Xin. Ia berada di alam 5 elemen, sedangkan Tan Xin berada di alam 6 arah. Meski kultivasinya lebih rendah, ia tetap menang karena pemahamannya lebih tinggi. Kemudian Chinmu berkata dengan nada mengejek, "Murid-muridmu telah mempermalukanmu, Rulai." Seorang biksu berjubah kuning yang marah menyerang Chinmu. Kali ini Chinmu tidak lagi menahan diri. Ia langsung melepaskan pedang pelindung muda. Cahaya pedang melesat seperti matahari terbenam di atas sungai. Tubuh biksu itu langsung dipenuhi ribuan lubang dan ia tewas seketika. Chinmu berkata, "Ini adalah teknik pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yuyuan." Biksu lain mencoba menyerangnya dari belakang. Chinmu membuka gerbang pengaruh surga yang terhubung ke dunia bawah Youdu. Biksu itu tersedot masuk. Jiwanya langsung dibawa pergi menuju alam kematian. Chinmu menutup gerbang dan berkata, "Ini juga bukan teknik iblis. Ini adalah gerbang pengaruh surga dari Youdu." Kemudian seorang biksu lain menyerang. Chinmu menggunakan teknik Samo Kamo. Serangan itu langsung mencabut jiwa lawannya dan menghancurkannya di udara. Setelah itu Chinmu berkata dengan marah, "Nah, yang ini memang teknik jalan iblis. Mengerti sekarang? Sebenarnya aku bahkan bukan ahli teknik iblis." Pada peristiwa itu, suasana di biara naga surgawi berubah menjadi kacau setelah para biksu yang marah meneriakkan seruan untuk membunuh Chinmu yang mereka anggap sebagai master kultus iblis surgawi demi membalas dendam atas kematian rekan-rekan mereka. Mereka menyerbu Chinmu secara bersamaan seperti kawanan lebah. Menghadapi serangan dari segala arah, Chinmu hanya sedikit mengernyit lalu mengaktifkan jurus Buddha 1000 tangan. Cahaya Buddha memancar dengan gemilang dan suara suci bergema di seluruh kompleks biara. Ia berdiri tak tergoyahkan seperti seorang Buddha sejati, sementara para penyerangnya terpental ke segala arah akibat kekuatan dahsyat yang keluar dari tubuhnya. Banyak biksu menghantam pilar-pilar naga dan mengalami luka parah, bahkan beberapa tewas seketika. Setelah mengalahkan mereka, Chinmu menarik kembali seluruh manifestasi ribuan tangannya dan cahaya Buddha menghilang. Ia kemudian menegur para biksu yang tersungkur di tanah dengan mengatakan bahwa teknik bukanlah sesuatu yang baik atau jahat secara mutlak. Bahkan teknik suci seperti 8 serangan guntur atau Sutra Mahayana Rulai dapat berubah menjadi jalan iblis apabila digunakan untuk tujuan jahat. Sebaliknya teknik apapun dapat menjadi benar jika digunakan dengan niat yang benar. Matua yang menyaksikan kejadian itu kemudian berbicara kepada biksu tua Jingming, kepala biara naga surgawi, sambil menyindir bahwa tempat tersebut kini berada dalam keadaan berantakan. Jingming hanya bisa memandang Chinmu dengan marah karena sebagian besar korban adalah murid-muridnya sendiri. Namun ia tidak berani bertindak gegabah karena di samping Chinmu berdiri Matua dan si buta. Terutama si buta, yang meskipun tidak memiliki mata, memancarkan tekanan dan niat membunuh yang luar biasa. Jingming dapat merasakan bahwa jika ia bergerak sedikit saja, tongkat bambu si buta akan langsung menembus tenggorokannya. Terlebih lagi, ia menyimpan kelemahan fatal pada bagian tenggorokannya akibat cacat dalam teknik Sutra Mahayana Rulai yang dipelajarinya.
Para biksu tua lainnya juga tidak berani bergerak karena kehadiran Matua dan si buta terasa seperti dua gunung Meru yang menekan mereka. Jingming akhirnya mencoba mengeluh tentang tindakan Qinmu yang telah membunuh para biksu dan menghancurkan relief-relief naga berharga di biara, tetapi si buta menegurnya dengan tenang. Menurut si buta, semua kekacauan ini terjadi karena Jingming sendiri yang menuduh Qinmu sebagai pemimpin sekte iblis di depan semua orang, sehingga situasi meledak menjadi kerusuhan. Merasakan tekanan yang sangat besar, Jingming akhirnya mengalah dan memerintahkan para biksu untuk mundur serta berhenti membuat masalah. Para biksu yang selamat segera membantu rekan-rekan mereka yang terluka dan membersihkan lokasi. Matua memanggil Qinmu untuk kembali. Si buta kemudian memuji Qinmu karena tidak hanya bertarung dan menghancurkan lawan-lawannya, tetapi juga memberikan pelajaran kepada mereka. Qinmu lalu menghampiri biksu kecil Mingxin dan mengatakan bahwa jika suatu hari ia tidak lagi bisa tinggal di biara Guntur Agung, ia bisa datang ke kultus suci surgawi untuk mencarinya. Mingxin yang masih polos tidak mengerti maksudnya dan mengatakan bahwa gurunya memperlakukannya dengan baik, sehingga ia tidak memiliki alasan untuk pergi. Ia bahkan mengutip ajaran Buddha tentang meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan kebaikan. Mendengar itu, Qinmu menjelaskan bahwa Mingxin adalah seorang biksu sejati, dan seringkali biksu sejati justru tidak diterima di lingkungan yang dipenuhi biksu palsu. Ia mengatakan bahwa jika suatu hari biara tidak dapat lagi menerima dirinya, maka Mingxin harus pergi mencari jalannya sendiri menuju pencerahan. Qinmu kemudian memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada Mingxin. Ia mengatakan bahwa terlalu bergantung pada kitab suci tidak akan membuat seseorang menjadi Buddha. Banyak kitab ditulis oleh orang-orang yang bahkan belum mencapai pencerahan sejati, sehingga mereka tidak benar-benar memahami jalan menuju kebudaan. Menurut Qinmu, Mingxin harus menghancurkan Buddha palsu yang ada dalam pikirannya, serta menghancurkan batasan yang dibangun oleh biara Guntur Agung dalam hatinya. Ia mengatakan bahwa dunia luas di luar sana adalah biara yang sesungguhnya. Seluruh makhluk hidup adalah teman seperjalanan, dan Buddha sejati berada di dalam hati manusia. Qinmu menyentuh dada Mingxin dan berkata bahwa disitulah Buddha sejati berada. Kemudian ia menyentuh dahinya dan menjelaskan bahwa di sanalah Buddha palsu berada. Ia memperingatkan Mingxin agar tidak membiarkan keyakinannya berubah menjadi belenggu yang menghalangi dirinya memahami dunia. Qinmu mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki hati nurani yang jernih dan menjadikan hati sebagai timbangan untuk menilai baik dan buruk, benar dan salah, Buddha dan iblis. Ia juga menekankan bahwa seseorang tidak akan mencapai pencerahan hanya dengan duduk di dalam biara membaca kitab suci. Untuk memahami kebenaran, seseorang harus keluar melihat dunia dan menyaksikan sendiri bagaimana manusia bertindak. Kata-kata Qinmu mengguncang jiwa Mingxin hingga ia terdiam dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Setelah itu Qinmu berpamitan kepada Jingming dengan sopan. Namun Jingming tetap memandangnya sebagai sosok berbahaya yang ahli mempengaruhi hati manusia. Qinmu lalu membalas dengan mengangkat pertanyaan tajam. Ia bertanya apakah para biksu yang mengaku telah mencapai pencerahan benar-benar dapat tetap tenang ketika seseorang berusaha membunuh mereka. Untuk menguji mereka, ia bahkan menghunus pedang pelindung junior. Ketika para biksu tua melihat kilatan pedang tersebut, mereka tanpa sadar menunjukkan rasa takut. Melihat reaksi mereka, Qinmu tersenyum dan mengatakan bahwa ternyata mereka tidak berbeda darinya. Mereka masih takut pada kematian dan masih memiliki sifat manusia biasa. Mereka belum benar-benar terbebas dari keterikatan duniawi sebagaimana yang mereka khotbahkan. Saat meninggalkan biara naga surgawi, Matua menjelaskan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah biara hati sejati, tempat para biksu biara petir besar melatih hati dan pikiran mereka melalui meditasi mendalam. Si buta lalu bercanda bahwa setidaknya para biksu di sana berlatih meditasi dalam diam sehingga mereka tidak perlu mendengar khotbah panjang yang bertentangan dengan tindakan nyata para biksu. Menurut si buta, banyak biksu selalu berbicara tentang ajaran Buddha ketika diajak berdiskusi, tetapi jika seseorang menunjukkan kesalahan mereka, mereka justru menggunakan kekerasan. Matua setuju dan mengatakan bahwa sangat sedikit biksu sejati di dunia. Kebanyakan hanya pandai mengutip kitab suci tanpa mempraktikkan ajarannya. Menurutnya, menemukan satu biksu sejati di antara 100 orang saja sudah termasuk keberuntungan besar. Ia bahkan mengeluhkan bahwa Rulai yang sekarang tampaknya tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk memperbaiki keadaan tersebut meskipun mungkin masih memiliki keinginan untuk melakukannya. Setelah rombongan Qinmu pergi, para biksu tua berkumpul dan membahas dirinya. Mereka mengakui bahwa Qinmu memiliki pengaruh yang sangat besar dan sifat yang sangat berbahaya bagi biara Guntur Agung. Seorang biksu tua bertanya mengapa Rulai ingin mempertahankan Qinmu di biara. Jingming menjelaskan bahwa tujuan pertama Rulai adalah menggunakan ajaran Buddha untuk mempengaruhi Qinmu agar meninggalkan jalan iblis dan masuk ke agama Buddha. Bahkan Rulai pernah berniat menjadikannya murid, tetapi Patriark Iblis Surgawi lebih dahulu mengambil Qinmu sebagai penerus. Tujuan kedua, menurut Jingming, berkaitan dengan kekuatan politik. Qinmu telah membuat kultus suci surgawi semakin berkembang dan memiliki hubungan yang erat dengan guru kekaisaran Yankang. Saat terjadi bencana salju besar,
Qin Mu memerintahkan seluruh kultus membantu rakyat dan pemerintah sehingga reputasi mereka meningkat pesat. Dengan dukungan kekaisaran, masa depan kultus suci surgawi tampak sangat cerah. Karena itu, jika Qin Mu bisa ditahan di Biara Guntur Agung, maka perkembangan kultus tersebut akan terhambat dan pengaruh agama Buddha akan meningkat. Kemudian Jingming mengungkapkan alasan ketiga yang jauh lebih mengejutkan. Menurutnya, Rulai sebenarnya melihat Qin Mu sebagai calon penerusnya, calon Rulai berikutnya. Walaupun Rulai tidak memiliki keberanian seperti Patriark Iblis Surgawi yang berani mengangkat seorang anak muda menjadi pemimpin kultus, ia tetap menganggap Ma Wangshen atau Qin Mu sebagai orang yang paling layak mewarisi ajaran dan kedudukannya. Namun kesempatan itu telah hilang. Para biksu tua hanya bisa menghela napas dan mengatakan bahwa hal itu memang sangat disayangkan. Sementara itu, Ming Xin yang masih terguncang oleh perkataan Qin Mu mendatangi gurunya. Jingming segera menyadari bahwa muridnya telah dipengaruhi oleh kata-kata Qin Mu dan berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa iblis selalu pandai mempengaruhi hati manusia, terutama seorang master kultus iblis surgawi seperti Qin Mu. Namun Ming Xin tetap merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Mu masuk akal. Jingming lalu menyuruhnya membaca kitab-kitab yang membahas kesesatan para iblis agar pikirannya kembali lurus. Walaupun begitu, keraguan tetap tertanam dalam hati Ming Xin. Ketika ia berusaha membantu para biksu lain membereskan kekacauan, mereka justru memandangnya dengan dingin, mengusirnya, bahkan mendorongnya hingga terjatuh. Ming Xin yang sebelumnya diterima sebagai bagian dari mereka kini mulai merasakan penolakan dari lingkungan biara. Ia kemudian pergi ke tempat penyimpanan kitab suci dan membaca berbagai teks agama Buddha, tetapi pikirannya tidak lagi mampu menerima isi kitab-kitab tersebut seperti sebelumnya. Akhirnya, Jingming melihat Ming Xin membawa sebuah bungkusan kecil dan berjalan menuruni gunung meninggalkan Biara Guntur Agung. Ketika ditanya apa yang dibawanya, Ming Xin menjawab bahwa ia hanya membawa sutra hati. Jingming mengangguk dan menyuruhnya pergi jika memang harus pergi, sambil mengingatkan bahwa lautan penderitaan tidak memiliki batas dan bahwa Biara Guntur Agung akan selalu menjadi tempat baginya untuk kembali. Ming Xin lalu berlutut dan memberikan 2 kali penghormatan kepada gurunya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Saat itu lonceng Biara Guntur Agung berbunyi nyaring di bawah matahari yang bersinar terang. Bayangan panjang sosok biksu muda itu membentang di jalan pegunungan saat ia meninggalkan biara, memulai perjalanan baru untuk mencari kebenaran dan pencerahan dengan caranya sendiri, sebagaimana benih pemikiran yang telah ditanamkan Qin Mu dalam hatinya. Biksu Ming Xin meninggalkan Biara Guntur Agung dan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Yankang yang saat itu sedang dilanda bencana salju hebat. Kemanapun ia memandang, penderitaan terlihat di seluruh negeri. Bantuan bencana dari pemerintah masih terus dikirim, tetapi jumlah korban terlalu banyak sehingga banyak orang tetap hidup dalam kelaparan. Para pengungsi berkelana tanpa tujuan untuk mencari makanan, sementara para bandit memanfaatkan kekacauan untuk menjarah rumah-rumah penduduk. Ketika orang-orang yang kelaparan melihat Ming Xin yang masih muda dan bertubuh bersih, mereka bahkan bercanda dengan putus asa bahwa tubuhnya bisa dijadikan makanan. Karena takut, Ming Xin terpaksa terus melarikan diri. Selama beberapa hari ia sendiri tidak mendapatkan makanan, namun berkali-kali dikejar oleh orang-orang kelaparan yang sudah kehilangan akal sehat akibat penderitaan yang berkepanjangan. Perjalanan itu membuat keyakinan Ming Xin mulai terguncang. Selama hidupnya di Biara Guntur Agung, ia hidup dalam kedamaian dan ketenangan, tetapi dunia luar ternyata dipenuhi penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan. Kitab suci Buddha yang selama ini dipelajarinya tidak mampu mengenyangkan perut orang yang kelaparan ataupun menghentikan bencana yang sedang berlangsung. Di daerah-daerah terpencil, bantuan pemerintah tidak mampu menjangkau semua orang. Mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan, sementara serigala dan anjing liar yang memakan mayat manusia berubah menjadi makhluk iblis yang berkeliaran dalam kawanan untuk memburu orang-orang yang masih hidup. Melihat pemandangan seperti neraka itu, Ming Xin tidak mampu menahan air matanya. Penderitaan yang ia saksikan semakin menghancurkan pandangannya tentang dunia. Seorang korban bencana yang kurus kering bahkan memohon kepadanya untuk menukar anak mereka agar masing-masing bisa memakan anak milik orang lain demi bertahan hidup. Mendengar hal itu, Ming Xin ketakutan dan melarikan diri. Dalam keputusasaan, ia berlutut dan berteriak ke langit, mempertanyakan apakah para Buddha di Biara Guntur Agung tidak melihat penderitaan manusia yang sedang terjadi di dunia luar. Ia tidak lagi mampu memahami mengapa para biksu hanya berkonsentrasi mempelajari kitab suci sementara begitu banyak orang menderita dan mati kelaparan. Saat terus berjalan dalam keadaan lelah dan putus asa, Ming Xin menemukan sebuah biara. Namun pemandangan di dalamnya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa tubuh manusia tergantung di langit-langit dengan kulit yang telah dikuliti, sementara para biksu di sana sedang memakan daging manusia demi bertahan hidup. Kepala biara tua menyambutnya dengan tenang dan bahkan memerintahkan muridnya untuk memberikan semangkuk makanan kepadanya. Ketika Ming Xin menyadari bahwa makanan tersebut adalah daging manusia, keyakinan Buddhanya runtuh seketika. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia menghancurkan patung Buddha di biara itu.
Para biksu menganggapnya telah dirasuki iblis dan memukulinya hingga tubuhnya berlumuran darah. Namun Mingxin tidak melawan sama sekali dan hanya membiarkan dirinya dipukuli. Tidak lama kemudian, sekelompok tentara kekaisaran Yankang tiba dan membunuh para biksu kanibal tersebut. Mereka menyelamatkan Mingxin yang hampir tewas dan membawanya menemui seorang jenderal. Ketika sang jenderal bertanya mengapa ia tidak melawan saat dipukuli, Mingxin hanya menjawab bahwa dirinya memiliki terlalu banyak kekurangan dan keraguan dalam hati. Jenderal itu tidak menertawakannya. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kekurangan, dan justru orang bijaklah yang menyadari kelemahan dirinya sendiri. Sang jenderal kemudian mengajaknya bergabung menjaga lahan pertanian yang tersisa, karena menurutnya hanya dengan melindungi tanah dan memastikan panen berhasil, dunia bisa kembali menjadi tempat yang layak dihuni. Ketika tentara membakar biara tersebut, Mingxin tiba-tiba teringat akan kitab sucinya dan berusaha masuk ke dalam api untuk menyelamatkannya. Namun jenderal menghentikannya. Sang jenderal berkata bahwa dunia saat ini membutuhkan makanan, bukan kitab suci. Ia menjelaskan bahwa jika satu musim panen berhasil dilalui, rakyat tidak akan lagi kelaparan dan dunia akan kembali damai. Saat itulah orang-orang bisa membaca kitab suci dan mempelajari ajaran Buddha. Kata-kata tersebut menghantam hati Mingxin. Ia mulai mempertanyakan nilai kitab suci yang hanya berguna ketika dunia damai, tetapi tidak mampu menyelamatkan manusia saat dunia berada dalam kekacauan dan penderitaan. Pada saat itulah Mingxin benar-benar memahami sebagian perkataan Qin Mu yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia menyadari bahwa mereka yang menulis kitab suci Buddha belum tentu memahami penderitaan manusia yang sebenarnya. Dengan pakaian putihnya yang kini penuh noda darah, Mingxin mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia bersumpah bahwa mulai hari itu ia tidak akan lagi hanya mengikuti ajaran orang lain. Ia akan menjadi Buddha atau Rulai bagi dirinya sendiri, dan menulis kitab sucinya sendiri, sebuah ajaran yang benar-benar mampu menghadapi penderitaan dunia nyata. Sementara itu, di biara Guntur Agung, Qin Mu berdiri dan memandang ke arah barat menuju reruntuhan besar yang baru saja mengalami bencana besar, lalu memandang ke arah timur menuju kekaisaran Yankang yang sedang dilanda salju dan kelaparan. Di tengah-tengah kedua wilayah yang menderita itu berdiri biara Guntur Agung, sebuah tempat yang aman dan damai, seolah terpisah dari segala penderitaan dunia. Para biksu di sana hanya perlu memusatkan perhatian pada ajaran Buddha tanpa merasakan langsung penderitaan rakyat di luar sana. Pemandangan itu membuat Qin Mu semakin memahami posisi unik biara tersebut. Matua kemudian mengajak Qin Mu dan si buta berkeliling biara Guntur Agung. Ia menjelaskan bahwa biara itu memiliki lebih dari 4.000 serambi dan aula pembelajaran yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang ajaran yang berbeda. Murid-murid berbakat akan dibimbing langsung oleh guru khusus, sementara mereka yang memiliki bakat luar biasa akan diajar secara pribadi oleh Rulai sendiri. Menurut Matua, sistem pendidikan di biara Guntur Agung memiliki kemiripan dengan sistem yang digunakan oleh guru kekaisaran Yankang dalam membina para murid berbakat. Ketika mereka berjalan lebih jauh, Qin Mu melihat puncak-puncak gunung yang tersusun seperti kelopak bunga teratai raksasa yang mengelilingi puncak utama berwarna emas. Puluhan ribu kuil dan biara berdiri megah di sana, menciptakan pemandangan yang sangat mengagumkan. Matua kemudian membawa mereka menuju pagoda langit, tempat berbagai tingkatan pemahaman dalam Sutra Mahayana Rulai diajarkan. Setiap tingkat mewakili kondisi batin dan alam spiritual yang berbeda, dimulai dari surga Yamaraja hingga tingkatan yang jauh lebih tinggi. Di serambi Yamaraja, mereka bertemu dengan Fozi Foxin, seorang jenius Buddhis yang sangat terkenal di biara Guntur Agung. Foxin pernah berhadapan dengan Qin Mu sebelumnya, sehingga ia mengenali sang pemimpin kultus iblis surgawi itu. Namun saat melihat Qin Mu dari dekat, Foxin merasakan aura iblis yang sangat kuat di dalam dirinya. Karena itulah ia merasa heran ketika Qin Mu mulai mempelajari Sutra Mahayana Rulai hanya dengan mendengarkan penjelasan para biksu. Yang mengejutkan, dalam waktu yang sangat singkat, Qin Mu berhasil memahami tingkatan pertama Sutra Mahayana Rulai. Cahaya Buddha mulai memancar dari tubuhnya. Matua yang melihat hal itu langsung menyadari bahwa Qin Mu telah mencapai surga Yamaraja dan tidak perlu lagi mendengarkan pelajaran di tingkat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tingkat berikutnya. Ketika tiba di serambi Raja Nagasagara, Qin Mu kembali memahami ajaran yang diajarkan hanya dalam waktu singkat. Cahaya Buddha di tubuhnya menjadi semakin kuat. Foxin yang menyaksikan semuanya mulai terguncang. Menurut pemahamannya, seseorang yang memiliki sifat iblis seharusnya tidak mungkin dapat mempelajari Sutra Mahayana Rulai dengan mudah. Namun Qin Mu terus menerobos setiap tingkatan dengan kecepatan yang bahkan melampaui kebanyakan biksu jenius. Saat mencapai tingkat ketiga, Qin Mu memahami kondisi batin bulan chandra. Cahaya Buddha di belakang kepalanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang lembut seperti sinar bulan. Jumlah biksu yang mampu mencapai tingkat ini sangat sedikit, tetapi Qin Mu melakukannya hanya dengan mendengarkan penjelasan singkat. Ketika ia mencapai tingkat keempat, yaitu kondisi batin matahari surya, cahaya Buddha di belakang kepalanya berubah menjadi terang dan menyilaukan seperti matahari yang bersinar. Pada saat itu, Qin Mu tampak seperti seorang biksu agung yang telah mencapai pencerahan, membuat Foxin semakin sulit mempercayai apa yang sedang ia saksikan.
Seorang pemimpin kultus iblis yang seharusnya penuh sifat iblis ternyata mampu menguasai Sutra Mahayana Rulai dengan kecepatan yang bahkan membuat para biksu jenius Buddha merasa iri kepada Kinmu. Setelah mendengarkan ajaran Sutra Mahayana Rulai di berbagai tingkat pagoda, Kinmu terus menerobos kondisi mental Buddha satu demi satu. Fosin yang selama ini dikenal sebagai jenius terbesar Buddhisme dalam 100 tahun terakhir terkejut melihat pencapaian Kinmu. Fosin sendiri baru mencapai kondisi mental surya setelah bertahun-tahun berkultivasi, dan karena itu mendapat gelar Fozi. Namun Kinmu, yang jelas-jelas merupakan pemimpin kultus iblis surgawi, mampu menembus 5 surga kondisi mental Buddha hanya dalam waktu singkat. Hal ini membuat Fosin sangat terguncang karena secara logika seorang iblis seharusnya tidak memiliki hati Buddha yang kuat. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah hati Buddha Kinmu sebenarnya lebih unggul daripada miliknya sendiri. Ketika Kinmu berhenti di surga kelima dan gagal mencapai surga keenam, Fosin sedikit lega, tetapi ia tetap menyadari bahwa bakat Kinmu sudah cukup untuk menjadi calon Rulai di masa depan. Dari situlah muncul kecemburuan dalam hatinya. Ia mulai takut bahwa apabila Kinmu benar-benar masuk agama Buddha, Rulai tua mungkin akan memilih Kinmu sebagai penerus berikutnya, bukan dirinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan melewati 20 tingkat pagoda surga, Kinmu bertanya kepada Fosin mengenai pencapaian guru kekaisaran Yankang ketika pernah berkunjung ke tempat itu. Fosin menjelaskan bahwa guru kekaisaran Yankang mampu memahami 7 surga Sutra Mahayana Rulai hanya dalam 1 kali kunjungan. Mendengar hal itu, Kinmu dan para tetua desa Kanlao yang menemaninya sangat kagum. Matua bahkan mengatakan bahwa guru kekaisaran Yankang adalah sosok jenius yang hampir tidak memiliki tandingan. Menurutnya, jika orang itu masuk agama Buddha, maka ia akan menjadi Rulai, jika masuk sekte Dao, maka akan menjadi guru Dao, dan jika bergabung dengan kultus suci, maka akan menjadi pemimpin sekte. Setelah menghabiskan 2 hingga 3 hari menjelajahi seluruh 20 surga dalam pagoda, Kinmu menyadari bahwa Sutra Mahayana Rulai memiliki kedalaman yang luar biasa dan tidak kalah hebat dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar milik kultus iblis surgawi. Meskipun ia tidak berniat mempraktikkan sutra tersebut, ia ingin menggunakan pemahaman itu sebagai referensi untuk memperluas pengetahuannya sendiri. Melihat keterbukaan Kinmu, Fosin kemudian meminta izin untuk mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Kinmu dengan santai mengeluarkan gulungan kitab itu dan memperlihatkan seluruh isinya tanpa menyembunyikan apapun. Namun begitu Fosin membaca bagian awal kitab tersebut, ia langsung merasakan benturan besar antara ajaran kitab itu dan ajaran Buddha. Menurutnya, kitab tersebut penuh dengan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Buddhisme dan sama sekali tidak mengandung belas kasih seperti yang diajarkan agama Buddha. Karena tidak sanggup menerimanya, Fosin meminta Kinmu untuk segera menyimpan kembali kitab tersebut. Pada saat itulah seorang biksu datang membawa kabar penting kepada Fosin. Setelah mendengar laporan itu, Fosin tetap menjaga ketenangannya dan meminta Kinmu serta rombongannya kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun si buta yang memiliki pendengaran luar biasa berhasil mengetahui isi laporan tersebut. Ia memberitahu Kinmu bahwa putra mahkota kekaisaran Yankang baru saja datang ke biara Guntur Agung untuk bertemu dengan Rulai tua. Kabar ini membuat Kinmu sangat penasaran karena ia tidak mengetahui tujuan sang putra mahkota datang ke biara pada saat seperti ini. Si buta kemudian mendengarkan percakapan lain dan mengetahui bahwa Fosin telah pergi ke pagoda 1000 Buddha untuk melaporkan kedatangan putra mahkota kepada Rulai tua. Setelah menerima laporan tersebut, Rulai tua segera meninggalkan pagoda 1000 Buddha dan memerintahkan para biksu untuk melanjutkan penekanan terhadap Li Tianxing yang berada di dalam tubuh nenek Si. Mendengar hal itu, Matua langsung menyadari bahaya besar yang sedang mengintai. Menurutnya, kemampuan para biksu biasa tidak cukup untuk menekan Li Tianxing tanpa kehadiran langsung Rulai tua. Ia segera mengajak si buta dan Kinmu bergegas menuju pagoda 1000 Buddha. Karena kecepatan Kinmu jauh lebih lambat dibanding kedua tetua tersebut, ia terlebih dahulu kembali mengambil naga kilin yang selama beberapa hari terakhir masih berada di bawah pengawasan seorang biksu tua yang terus membacakan sutra Buddha untuknya. Setelah menjanjikan 2 ember makanan sebagai hadiah, Kinmu berhasil memotivasi naga kilin untuk berlari secepat mungkin menuju puncak emas tempat pagoda 1000 Buddha berada. Sementara itu, di dalam pagoda 1000 Buddha, para biksu sedang menggunakan mantra-mantra Buddha untuk membangkitkan kekuatan yang tersimpan dalam jasad para Rulai terdahulu. Kekuatan itu kemudian diarahkan ke tubuh nenek Si untuk menekan roh primordial Li Tianxing yang bersembunyi di dalam dirinya. Selama beberapa hari terakhir, metode tersebut terbukti berhasil karena Li Tianxing semakin melemah dan nenek Si semakin sering sadar kembali. Namun ketika Rulai tua meninggalkan tempat itu untuk menemui putra mahkota, Li Tianxing melihat kesempatan emas untuk melarikan diri. Tiba-tiba mata nenek Si berubah menjadi hitam pekat dan sebuah tawa lembut yang penuh godaan keluar dari mulutnya. Suara tersebut langsung menembus hati para biksu dan mengguncang hati Buddha mereka. Iblis hati mulai tumbuh di dalam diri mereka satu persatu. Seorang biksu tua mencoba memperingatkan rekan-rekannya agar tidak mendengarkan suara tersebut.
Tetapi ketika ia melihat wajah asli nenek Si yang luar biasa cantik, hati Budanya langsung runtuh dan ia jatuh dari pagoda. Biksu tua lainnya mencoba mengatasi godaan itu dengan mencungkil kedua matanya agar tidak bisa melihat wajah nenek Si. Namun suara Li Tianqing tetap masuk ke dalam hatinya. Ia kemudian merusak kedua telinganya agar tidak dapat mendengar suara itu lagi. Meski begitu, godaan Li Tianqing tetap berhasil menembus hati Budanya. Ketika ia merasakan sentuhan lembut tangan nenek Si di wajahnya, seluruh pertahanannya hancur dan ia juga terjatuh dari pagoda. Satu persatu para biksu kehilangan kendali atas hati Buddha mereka dan berguguran dari pagoda 1000 Buddha. Ketika Qin Mu akhirnya tiba di puncak emas bersama naga kilin, ia hanya sempat melihat kekacauan yang sudah terjadi. Para biksu berjatuhan di mana-mana sementara Ma Tua dan si Buta telah lebih dulu mengejar nenek Si yang berhasil meloloskan diri dari penindasan pagoda 1000 Buddha. Kecepatan kedua tetua itu begitu luar biasa hingga Qin Mu bahkan tidak mampu mengikuti mereka. Untuk sesaat ia hanya bisa duduk terpaku di atas punggung naga kilin sambil mengeluh bahwa dirinya kini berada sendirian di markas besar agama Buddha tanpa perlindungan para tetua. Di sisi lain, Rulai tua yang sedang berbicara dengan putra mahkota Yankang di aula kekuatan besar menerima laporan bahwa Li Tianqing telah berhasil melarikan diri. Rulai tua mengakui bahwa dirinya telah meremehkan Li Tianqing. Ia tidak menyangka bahwa mantan pemimpin kultus iblis itu juga menguasai teknik pesona yang begitu kuat hingga mampu menghancurkan hati Buddha para biksu. Karena gagal memenuhi permintaan Qin Mu untuk menyelamatkan nenek Si, Rulai tua memutuskan untuk mengizinkan Qin Mu meninggalkan gunung dengan aman. Menurutnya, Qin Mu datang sebagai tamu yang meminta bantuan, sehingga biara Guntur Agung tidak boleh bertindak tidak terhormat seperti para iblis. Mendengar keputusan tersebut, putra mahkota Yankang sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Qin Mu ternyata sedang berada di biara. Ia bahkan mengusulkan agar mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Qin Mu, karena Qin Mu adalah pemimpin kultus iblis surgawi yang dianggap berbahaya bagi dunia. Namun Rulai tua menolak usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa biara Guntur Agung tidak akan mengkhianati tamunya. Setelah itu, pembicaraan mereka beralih kepada tujuan sebenarnya kedatangan putra mahkota. Sang putra mahkota menjelaskan bahwa ia datang untuk meminta bantuan menghadapi Kaisar Yankang yang sudah mencapai tingkat kekuatan yang hampir tidak dapat ditandingi. Rulai tua memahami maksud tersebut dan menyatakan bahwa meskipun sangat sedikit orang yang mampu menghadapi Kaisar Yankang setelah ia menyempurnakan teknik Raja Naga 9 Naga, dirinya masih termasuk salah satu orang yang mampu melakukannya. Sementara itu, Fozi Foshin menerima perintah dari Rulai tua untuk mengantar Qin Mu turun gunung, menandai berakhirnya kunjungan Qin Mu ke biara Guntur Agung dan menjadi awal dari konflik baru yang sedang berkembang di Kekaisaran Yankang. Baik, itulah pembahasan kita untuk video kali ini. Perlu diingat bahwa di video ini saya hanya membahas garis besar alur ceritanya. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, termasuk dialog, perkembangan karakter, dan berbagai peristiwa penting lainnya, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca novel Tales of Herding Gods secara langsung. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai alur cerita Tales of Herding Gods. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.